Apakah Anda pernah mendengar kisah pernikahan yang berakhir tragis hanya karena waktu yang dianggap keramat? Atau mungkin Anda sendiri pernah menyaksikan peristiwa ganjil di bulan Suro yang membuat bulu kuduk merinding? Kisah ini bukan sekadar mitos, tapi pengalaman pahit yang konon benar-benar terjadi di sebuah desa di Jawa Tengah. Saat janur kuning justru jadi pertanda awal dari malapetaka. Tulis di kolom komentar. Apakah menurut Anda menikah di bulan Suro memang pantang? Atau hanya kebetulan semata? Janur kuning yang berdiri di hari kelam. Di Desa Karangjati, sebuah desa tua yang masih menjunjung tinggi adat dan kepercayaan leluhur, pasangan muda bernama Dinda dan Arwan memutuskan untuk menikah di bulan Suro. Keputusan ini sontak mengundang banyak perdebatan. Orang tua mereka menolak halus, tetua adat memperingatkan, namun keduanya tetap bersikukuh. Cinta mereka tidak boleh dikalahkan oleh mitos. Hari H pun tiba. Janur kuning dipasang di gerbang rumah Dinda. Iring-iringan gamelan sudah menggema sejak pagi. Tapi langit tampak aneh. Mendung pekat bergelayut tanpa angin. Suasana terasa dingin. Terlalu dingin untuk bulan kemarau. Gangguan tak terlihat di malam Midodareni. Malam sebelum akad nikah, saat keluarga Dinda mengadakan acara Midodareni, tiba-tiba lampu padam. Semua lilin padam bersamaan. Terdengar suara ketukan 3 kali di pintu belakang. Namun saat dibuka, tidak ada siapapun. Anehnya, kembang 7 rupa yang disiapkan di kamar pengantin berubah warna menjadi gelap dan mengeluarkan bau anyir seperti darah. Para sesepuh langsung membaca doa-doa. Dinda mulai merasa sesak, matanya berkaca-kaca, dan entah kenapa tubuhnya menggigil hebat. Arwan mencoba menenangkannya, tapi semakin disentuh, Dinda justru menjerit seperti orang kerasukan. Akad di bawah bayang-bayang sosok hitam. Keesokan harinya, acara akad nikah tetap digelar meski banyak tamu merasa was-was. Di tengah prosesi, beberapa saksi melihat bayangan hitam tinggi berdiri di belakang Dinda. Setiap kali ijab kabul dibacakan, suara seperti erangan terdengar dari arah pohon beringin di belakang rumah. Ketika akhirnya ijab diterima, tiba-tiba janur kuning roboh tanpa sebab. Seekor ayam hitam berlari masuk ke pelaminan, mengejutkan semua orang. Dalam budaya Jawa, pertanda-pertanda ini dianggap sangat buruk, seolah alam menolak pernikahan itu. Malam pertama yang menjadi akhir. Malamnya, suasana rumah Dinda kembali mencekam. Arwan dan Dinda menempati kamar pengantin yang sebelumnya telah diberkahi air doa. Namun saat tengah malam, jeritan keras membangunkan seluruh keluarga. Dinda ditemukan tak sadarkan diri di lantai kamar. Tubuhnya kaku dan mata melotot kosong. Arwan memeluk tubuh istrinya. Namun sesaat kemudian ia sendiri pingsan. Para tetua datang, membawa air doa dan mengusir semua orang dari kamar. Mereka mendapati tulisan aneh di dinding yang seolah muncul dari darah. Seorang tetua berkata, "Ini bukan tempat untuk cinta yang melawan waktu keramat." Gangguan berlanjut hingga 3 hari 3 malam. Selama 3 hari setelah malam itu, rumah Dinda dihantui suara tangisan dari kamar pengantin. Ibu Dinda melihat sosok wanita berambut panjang duduk di ranjang sambil menyisir rambut dengan sisir emas peninggalan neneknya. Ayah Arwan mengalami mimpi bertemu dengan sosok berwajah gelap yang berkata, "Kau ambil dia saat pintu dunia belum terbuka." Tubuh Arwan melemah drastis. Ia kehilangan nafsu makan, dan sering melamun menatap kosong keluar jendela. Dinda pun belum sadar. Dokter tak menemukan penyakit, tapi tubuhnya makin membeku seperti es. Pengakuan leluhur dan kutukan lama. Salah satu tetua desa akhirnya angkat bicara. Ternyata keluarga Dinda memiliki ikatan leluhur dengan penunggu sendang, mata air keramat, yang berada di pinggir desa. Konon, para perempuan dalam keluarga itu tidak boleh menikah di bulan Suro,
karena leluhur pernah mengikat perjanjian dengan makhluk penjaga sendang untuk keselamatan keturunannya. Namun Dinda, tanpa tahu hal ini, justru menikah pada puncak Suro, hari yang dipercaya sebagai waktu terbukanya gerbang gaib. Kini, harga yang harus dibayar bukan sekadar kesialan, melainkan nyawa dan keturunan. Ritual penebus dan pengorbanan yang menyayat. Upaya terakhir dilakukan. Ritual tolak bala digelar. Seekor kambing hitam disembelih dan air sendang diambil untuk memandikan Dinda. Diiringi doa-doa dari para ulama desa, malam itu jadi malam sunyi penuh harap. Namun saat air menyentuh tubuh Dinda, ia berteriak keras lalu menangis dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Arwan menangis memeluk istrinya yang akhirnya membuka mata. Namun wajahnya tampak asing, bukan Dinda. Ia menatap semua orang dengan tajam lalu berkata, "Kalian telah melanggarnya." Lalu pingsan. Setelah malam itu, Dinda sembuh. Tapi ia tak pernah mengingat siapapun, termasuk Arwan. Pernikahan yang ditinggalkan kenangan luka. Kini rumah Dinda sunyi. Arwan meninggalkan desa, tak tahan dengan kenyataan bahwa istrinya hidup tanpa ingatan akan cinta mereka. Dinda hidup dengan orang tuanya, menjadi pendiam dan lebih sering berbicara sendiri. Janur kuning yang pernah jadi simbol harapan kini jadi cerita tabu. Di desa Karangjati, setiap kali bulan Suro tiba, nama Dinda dan Arwan kembali disebut, sebagai peringatan bahwa cinta yang menabrak adat, tanpa tahu akar sejarah leluhur, bisa berakhir sebagai kutukan. Dan janur kuning tak selalu jadi pertanda bahagia. Kadang, ia datang membawa petaka. Sobat Ruang Cerita, kisah ini jadi pengingat bahwa tidak semua larangan itu tak beralasan. Dalam budaya, sering tersembunyi pesan-pesan lama yang kadang menyelamatkan kita dari bahaya yang tak terlihat. Apakah Anda percaya bahwa waktu pernikahan bisa membawa nasib buruk? Atau ini hanya mitos yang dibuat orang zaman dulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like jika kisah ini menyentuh dan bikin merinding. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Dan share ke teman-temanmu agar mereka juga tahu kisah di balik pengantin Suro.